Oke ya. Jadi hari ini kita mulai artinya belajar dan kita diskusi kecil tentang ilmu pendidikan Islam. Pertama, aku nak nanya dulu tentang ilmu dulu. Ilmu itu pengertiannya apa? Ilmu itu nah, pengertiannya itu apa? Kalau lo pas. Pas. Karmila. Kamisa. Ilmu dulu yang penting tuh. Ilmu itu apa ilmu itu? Terus cuman itu baik. Wawasan. Apa yang ini, enggak usah nak siko-siko. Apa? Aku putar deh. Apa? Ilmu itu wawasan. Terus artinya ilmu itu sesuatu yang memang nak dicari ya, nak tahu. Kebenaran apa itu pula? Kebenaran yang dipelajari. Coba sebentar, kita dengar dia lah dapat ini, dia lah dapat katakanlah apa namanya itu referensi. Coba ilmu itu apa? Coba, dapat apa? Sebut. Ilmu itu adalah sebut ilmu itu adalah ya telah teruji kebenarannya. Kalau belum teruji belum dikatakan ilmu berarti. Oke, terus contoh, ada lagi tak? Seperti contoh. Ada, jangan disebut dulu, itu pasti ada contohnya ya? Ada dari situ contoh? Disebut ya? Jangan disebut dulu, masa aku nak nanya dulu yang lain. Contoh, ilmu itu adalah sesuatu yang dianggap benar. Kalau belum dianggap benar, belum baca dikatakan ilmu. Nah sekarang ada tak contohnya apa? Contoh ilmu kan? Ya. Mendidik anak. Terus jawab apa baik kaji kita kan biarlah Yosi nganunya. Kali kita tanya dia kali lagi. Contoh mendidik. Nah masuk itu. Artinya kita ini mendidik anak-anak. Ketika anak itu tidak ada perubahan, tidak berhasil berarti. Iya artinya kamu ngajar juga, seandainya kamu ngajar PAUD. Iya, anak itu tidak nyambung kan. Maka guru itu banyak yang pintar atau pintar sebenarnya. Tapi ketika menerapkan dengan anak muridnya belum tentu berhasil. Kamu ini diantara kamu ini ngajar, ada tidak masuk dia, mantul. Sudah ujungnya. Karena cara kamu ngajarnya mana itu. Tambah lagi ngajar lada benar, lada jelas, marah-marah pula. Terus ini kawan, contoh ada contohnya. Kalau ini sementara pas dulu. Coba tak ngulang lagi tak. Contoh tak. Apa manjat duku itu ilmu juga itu. Salah satu maksudnya itu kan, itu sederhana. Kawan sah, contoh ngajar di dusun kan. Nah, ada tak yang kamu ajar setelah berhasil? Ada ya. Kawan juga ngajar, Laura. Ngajar apa kan? TPA. Ngajar MA, bahasa Arab, di Pakom.
Nah sekarang kan ngajar bahasa Arab. Ada lah budak tuh kawan ajak komunikasi. Ta'al ya uti, ijlis tafadhol. Kamu kan. Ada yang ngerti, ada yang tidak. Susah. Coba apa terjemahan tadi ngomong? Ta'al ya uti, ijlis tafadhol. Apa artinya? Silakan duduk. Jadilah, dah tahu yang diartikan. Apa pula? Coba. Ya terus. Jadi di YouTube itu luar biasa. Jadi aku ini kan main ke tempat kos anak aku. Nggak taunya ada sebelahnya tuh kamar sebelah tetangganya tuh rusak kuncinya, dia tidak baca keluar. Jadi akhir cak mano nak nganu kunci ini. Iya nak ngobrol, kami dari luar nolongnya. Di dalam lagi jadi gawe nian. Untunglah aku ini dan bertandang ke sana kan. Rupanya nyengok di YouTube rupanya. Begini cara-cara menjebol ke pintu gembok yang patah itu. Wah, jadi nyari pukul, nyari obeng, dah. Diajar nyengok di YouTube tuh lah. Oh, jebolnya gabus begini. Nah, itu lain ilmu itu. Ya itu lain lagi. Ini intinya itu kan, itu namanya kan uang lah sudah nak nyongkirnya. Ini sekarang tuh maksudnya tuh artinya mah ini ilmu itu seluruhnya perlu. Sampaikan ilmu maling pun kamu harus tahu. Artinya gini. Artinya bukan berarti kita nih tahu ilmu maling itu kita nak maling, tapi biar kita terhindar dari kemaling. Waspada. Kan lah tahu umpama yang cek tadi nah. Kanisa tadi ngecas di situ dekat pintu. Nah. Sampai malam. Tidur kaca terbuka saya itulah. Ya. Wong nyong dari luar. Handphone. Keruan dua kemungkinan dicongkel apa kaca dipecah. Dulu aku pernah datang ke rumah seseorang ya, bertandanglah ke rumah kawan pakai sepatu. Padahal antara pagar dengan yang tempat aku naruh sepatu itu agak jauh. Ternyata sepatu aku hilang. Berdua pula kami hilang. Macam mana dia nak manjat uji tuan rumah tadi? Ya? Nak manjat macam mana? Ternyata tahu tak dia malingnya pakai apa? Pakai pancing bambu nah. Bambu. Ketahuan ada pancingnya di situ. Oh, pakai ini. Berarti tidak perlu naik dia dari luar. Berarti dari luar ada pancingnya kan? Dikaitnya. Diangkat nih. Tadi belum dia ini ninggalkan itu. Kalau itu kita tidak tahu. Uangnya tidak mungkin manjat tinggi. Ilmu dah itu. Iya. Maka kamu hati-hati ketika kamu memokok atau di rumah. Kalau ada wangi atau apa ya, atau lurangan segala macam yang punya dompet, jangan ditaruh digantung. Seandainya dia punya celana digantung dekat pintu seperti ini. Digantung kan? Ini dia. Uang maling cerdas. Uang yang itu ini diambilnya, diangkat nama selalu tadi, diambilnya, duit ya. Uang duit kalau 500, diambilnya 400. Ini balik lagi, digantung lagi, ditutup lagi. Sekarang siapa yang jadi fitnah? Dia lagi ini, dulurnya, anaknya. Ya dalam rumah itu lah. Kenapa? Karena orangnya cerdas, artinya dia naruh di sini dia tidak tahu mana. Jadi artinya perlu nggak ilmu maling tadi? Apalagi ilmu-ilmu yang lain memang dalam urusan kebaikan. Nah sekarang ilmu itu adalah contoh tadi mana contoh? Ada sih contoh. Oh itu contohnya.
Yang ke arah sana ya. Nah sekarang kita masuki. Itu ilmu. Sekarang ilmu pendidikan Islam. Artinya jelas kan, ilmu pendidikan Islam yang kita ajar tuh artinya untuk urusan yang berkaitan dengan agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Apa seluruhnya yang kita ajarkan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya pedomannya? Boleh tak yang lain? Pakai apa? Macam mana? Coba mah. Kawan tuh jangan ngomong boleh baik, kan baca jawabnya. Jadi seperti ini. Ketika Salman Al-Farisi jadi gubernur, nanti kan kaki ada dalam ini, maka dikeluarkan. Ini omongan aku ini catat harus lakukan. Itu nilai masuk untuk kuliahnya. Ketika Salman Al-Farisi menjadi gubernur di negeri Yaman, itu ketika dia jadi negeri Yaman itu akhirnya diomongkan oleh Rasulullah. Ya Salman Al-Farisi, engkau jadi gubernur di negeri Yaman. Seandainya ketika engkau memerintahkan di negeri itu, ternyata engkau tidak temui ketika di lapangan ya, tidak bertemu dengan yang namanya hadis Al-Quran dan Sunnah, engkau pakai apa? Pakai dalil apa? Lah pernah dengar lu? Lah pernah dengar kan Isa? Kalau pernah dengar? Ketika kita di lapangan, yang kita terapkan tidak bertemu dalil ini, dalil Al-Quran dan Sunnah ini, tidak bertemu. Pakai dalil apa gitu? Belum bertemu ya? Belum pernah dengar. Jadi ternyata Rasulullah ngajarkan kepada Salman Al-Farisi pakai dalil akal pikiran. Iya, akal pikiran. Logika tentu logika yang sehat. Ya pakai akal pikiran. Artinya ada pertanyaan, ada kejadian, ya. Ternyata tidak kita tanya di Al-Quran, tidak ngerti. Contoh yang dulu kita belajar fikih kemarin itu tentang umpama kan, ketika suatu kerbau masuk dalam sumur, kepalanya ke bawah, ekornya dipucuk. Sementara nak nyembelihnya lehernya di bawah. Macam mana cara nyembelihnya? Ya akhirnya kembali kepada dalil akal tadi. Dalam kajian artinya dimanapun yang kita temui langsung dikapai baik. Ekornya langsung dipotong tas, langsung maca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dalam itu kerbaunya mati. Hukumnya jadi itu yang aku maksud. Paham ya? Jadi tidak serta-merta apa ada kejadian, jumpa dulu. Mendekati di dalam Al-Quran dan hadis, dah baca dan nerimo. Yo, ada pertanyaan di lapangan, Bu, boleh tak kami makan ini 3 piring? Oh, tadi aku nanya di Quran dulu, ada tak? Boleh tak? Alah kena orang. Ada tak dalam hadis makan 3 piring, boleh tak? Akhirnya kamu ngelik dah kaki tadi kamu ngomong, oh, ibu pikir perut kau muat tak 3 piring tu. Iyalah, itu seperti itu. Kalau muat makan, kalau tak muat tak usah. Akhir apa yang kita ajarkan dengan dia adalah dengan dalil akli tadi. Dalil akli. Ada contoh lagi tak tentang itu? Kalau di dalam main WA tu tidak nyambung. Kawan berdua nilai nak A+. Nah, sudah. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ilmu pendidikan Islam. Nah, hati-hati ngajar ini. Ngajar ilmu pendidikan Islam ini penting. Dan juga hati-hati
Jangan sampai yang kamu ajarkan kepada muridmu itu, kepada orang lain itu menyimpang. Klik dulu kebenaran-kebenarannya. Yang tidak sesuai jangan kamu ajarkan. Caranya kamu nerapkan ilmu itu ya, dakwah itu, ketika orang sulit untuk memakainya, artinya susah itu. Ya. Kami itu dalam bercanda anak-anak Wahidun satu Wahidun satu Ismail dua Ismail di Pakistan. Nanti aku berkali-kali tak Jadi Isnin Wahidun, satu Ismail dua. tapi disebutnya Ismail. Ya mungkin pendengarannya perlu kalau iya motorik belum sampai, kebenaran ilmu itu belum nyambung. Karena itu guru disalahin. Bunda yang salah. Ya, itu kan mungkin, itu mungkinlah seni dari pelajaran. Yang anak saya itu kadang-kadang dia orangnya itu aktif. Wong itu harus perhatian khusus dengan dia. Sudah ke depan dia. Nah sekarang kau ajari yang anak. Sama cak aku tuh ngajar di rumah. Ketika aku ngaji di rumah itu, ketika anak itu nyemelo, aku panggil, ngapo kau? Apa yang kau sampaikan tadi? Ke depan. Engkau pintar nian, kau ngomong kelapo itu. Jadi dia berubah, mindsetnya berubah dia. Karena anak-anak ini kan, kamu juga mah itu juga. Kadang-kadang seperti ini. Apa ditanya? Saya bu. Apa ke depan? Dia masih jawab. Ada dah itu? Ada. Nah, yang model itu kan bingung gitu. Yang juga saya tadi kau baca tadi apa? Tidak tahu bu apa. Iya. Cuman anak minta tangan lain. Itu karena kamu ngajar. Nah sekarang rombongan ini ngajar orang gede-gede, MA, lah bujang-bujang, ibu guru kok gadis. Nah jangan-jangan kakek. Nah, laju kakek dua kemungkinan. Kamu yang tersandung dengan dia atau dia yang tersandung dengan kamu. Maka hati-hati, jangan pernah terjadi. Mana cara kita sebagai guru harus tunjukkan bahwa kita di guru. Ada wibawa. Iya. Jadi biar nggak main-main. Jadi kalau kita guru, punya guru. Bermain. Aku dulu pernah punya guru gadis waktu masih sekolah dulu. Ketika dia bermain, kita tahu apa dia sudah ngomong. Diam. Masih ngomong, Allahu Akbar. Ini asbabnya apa ya? Kak ini langsung dibahapit itu gitu. Itu pertama itu. Artinya memang serius dia. Kapan dia ngomong berhenti. Jadi dia dalam ini macam. Tapi yang ada kalau anak uang, diajak belagu murid. Yang hebatnya umpama ada guru terlibat belagu dengan muridnya betina akibat tersandung kecemburuan, atau persaingan. Rusak itu. Tapi kadang ada pertanyaan, apa tidak boleh, Tat? Apa tidak boleh, Pak? Cinta itu tidak memilih, katanya urusan. Iya, intinya kan, artinya kan cinta tidak memilih itu kan, artinya dengan siapa baik, tidak ada yang menghalang. Tapi lupa, ini murid, nah itu nah. Dan dia juga lupa, ini guru, nah itu nah. Paham ya? Kamu tuh ngajar ini juga, yang gede-gede juga, nggak kecil-kecil. Ngajar ngaji itu campur baur. Kawan ngajar TK, PAUD. Bagus itu. Oke, ada pertanyaan? Sampai jam berapa itu? Hah? Tidak apa ya, terus. Tidak apa, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
seputar ilmu pendidikan. Yang tadi apa lagi contohnya sih? Oh, itu artinya sesuatu yang diajarkan yang terbukti kebenarannya, maka itulah dikatakan ilmu. Artinya kalau ilmu itu ketika diajarkan tidak terbukti kebenarannya, berarti tidak usah diteruskan itu.